Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, serta menguatkan iman dan kesetiaan kita. Tata ibadah pada ibadah minggu ini menggunakan tata ibadah perayaan Minggu Asia 2020 dengan tema Ya Allah, pulihkanlah kami yang rapuh. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Nyonya Silvana Ranti Apitulei dari Depkes Pelkes MS Majelis Sinode. Kami datang menyembah-Mu ya Allah saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah sumber kehidupan, agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Yakobus 5 ayat 15. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat,
Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah nats pembimbing bagi kita diambil dari kitab Mazmur 62 ayat 9. Sekarang terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunanmu atas dosa-dosa kami kepadamu dan kepada segenap ciptaanmu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan dan kematian, kami berteriak kepadamu, ya Allah, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat mereka yang terserang oleh virus ini. Kami membawa doa kami kepadamu, karena yakin akan belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami. Dalam rahmat-Mu, sembuhkanlah mereka yang menderita tubuhnya, pikirannya, serta kehilangan semangat. Ya Tuhan, kami lemah dan tubuh kami rentan. Berjalanlah kiranya bersama kami, hembuskanlah kuasa pemulihan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu untuk mereka yang terdampak virus corona. Dari ancaman ketakutan dan kematian, kami berseru kepadamu. Kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap, dan kasih. Kami selalu menyatakan yang benar, kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Demikianlah berita anugerah bagi kita terambil dari kitab Yeremia 33 ayat 6 dan 7. Allah pencipta
berikanlah kami hidup baru. Ampunilah dan selamatkanlah kami. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, kami diyakinkan bahwa betapapun berat dosa kami, Allah mengampuni kami dalam rahmat-Nya. Penyakit kami pun disembuhkannya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk pembacaan Alkitab dan pelayanan firman. Sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup dan sumber kekuatan kami datang kepadamu dalam syukur limpah terima kasih atas menit-menit dan jam-jam berharga duduk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama keluarga kami, terutama untuk kesempatan mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan bersama ini. Dan lebih dari itu, supaya kami rela dan taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, ya Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Demi Kristus, kami bersyukur dan memohon kepadamu di surga.
Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan jelai sudah musnah panen di ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 2019 bangsa Indonesia mengalami beberapa kali bencana alam yang cukup serius.
awal tahun pada bulan Januari ada banjir di Sulawesi Selatan, 77 orang mati, 5.000 lebih orang mengungsi, 500 lebih rumah rusak. Yang kedua, saya yakin saudara-saudara ingat peristiwa di Sentani, Papua. Banjir membuat 105 orang mati, banjir bandang. 11.000 lebih orang mengungsi dan 1.200 lebih rumah rusak. Dan yang saya yakin saudara-saudara sangat ingat adalah gempa di Maluku. 46 orang meninggal dunia karena gempa ini. 230.000 lebih orang mengungsi dan 12.000 lebih rumah rusak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya menyebut beberapa peristiwa bencana alam yang besar, yang memakan korban manusia maupun harta benda sangat besar. Selain 3 yang saya sebut ini, ada beberapa lagi yang lain. Saudara-saudara bisa cek di Google, bisa mencatat penderitaan yang diakibatkan dari bencana alam yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintah mencatat ada 3 jenis bencana. 1 bencana alam, 2 bencana non alam, 3 bencana sosial. Bencana sosial itu bisa konflik. Misalnya, apa yang kita alami hari ini sejak bulan Maret yang lalu adalah bencana non alam, ya, pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita maupun orang-orang dari agama lain berusaha memahami peristiwa bencana alam yang terjadi dan bencana non alam yang sekarang kita alami ini, berusaha memahami peristiwa besar ini juga berdasarkan sudut pandang iman, sudut pandang refleksi teologis. Mengapa terjadi bencana yang besar? Saudara-saudara, lalu orang mencari asal-usul dan tidak sedikit orang yang kurang menyadari bahwa sesungguhnya ada peran besar manusia dalam bencana alam maupun non-alam, apalagi bencana sosial yang kita alami di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya. Jadi ada peran besar manusia di balik bencana yang kita alami. Pemahaman ini penting supaya manusia tidak selalu mencari penyebab akar masalah dan kesalahan sumber masalah, biang persoalan di luar dirinya. Misalnya contohnya banjir yang sederhana, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain karena fenomena alam, misalnya karena intensitas hujan yang sangat tinggi, hujan terus menerus, lebat pada masa yang agak lama berhari-hari, juga karena daya resap tanah mengecil, karena lahan hutan, pertanian, dan lahan lainnya terkonversi menjadi lahan kritis, menjadi lahan pemukiman, menjadi lahan industri. Akibatnya longsor, erosi, banjir. Tidak sedikit orang berkontribusi membuat aliran sungai terhambat, karena yang paling sering kita lihat
Karena tidak sedikit sungai diperlakukan sebagai tempat sampah raksasa, ya kan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu contoh sederhana bagaimana manusia berperan dalam bencana yang dialami di sepanjang hidupnya. Kalau demikian adanya, kalau manusia punya peran dan kontribusi besar dalam peristiwa-peristiwa sulit karena bencana yang kita alami, bagaimana Alkitab berbicara tentang keadaan dan peran manusia ini? Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita membaca kitab Yoel 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Yoel merefleksikan kepada kita betapa seriusnya arti bencana alam dalam kehidupan beriman orang-orang percaya bangsa Israel hari itu. Saudara-saudara, Yoel adalah nabi yang berkarya 500 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus. Dia berbicara tentang kedatangan Tuhan, hari Tuhan, Yom Yahweh dalam bahasa Ibrani. Hari di mana Allah akan mengintervensi sejarah manusia untuk menegakkan kerajaannya. Ada penghakiman bagi mereka yang tidak melakukan perintah Tuhan, hukum Allah, bagi bangsa-bangsa, bahkan bagi bangsa Israel sendiri, apabila mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi saudara-saudara, kalau kita baca kitab Yoel yang terdiri dari hanya 3 pasal ini, berbicara juga pada akhirnya mengenai pemulihan. Tapi kita akan fokus pada pasal 1 bacaan kita tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yoel menggambarkan kedahsyatan bencana, fenomena alam yang menghancurkan kehidupan manusia. Dia menggambarkan betapa kekeringan dan tulah belalang sebagai gambaran kedatangan hari Tuhan dan kengerian yang diakibatkan dari bencana alam ini, fenomena alam ini. Saudara-saudara, penulis kitab Yoel bercerita bagaimana tulah belalang menyerbu dan serangannya bagaikan serangan musuh, tentara musuh yang begitu besar dan sistematik. Ya, kalau saudara-saudara kita baca pada ayat keempat, ya, berturut-turut apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerip telah dimakan oleh belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan dimakan oleh belalang pelompat, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, serangan yang bertubi-tubi itu sungguh mengerikan bagi bangsa Israel. Bagaikan serangan tentara musuh, juga kekeringan yang dialami. Saudara baca ayat 7. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yoel menggambarkan keseriusan dan
keadaan kritis, situasi di mana alam menunjukkan kuasanya. Saudara-saudara, dan di atas semua itu, Tuhan sedang bekerja menunjukkan kuasanya atas alam dan kehidupan manusia. Semua terdampak, tidak ada yang selamat, tidak ada yang lolos. Kehancurannya merata. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari tulah belalang ini. Duka yang dilahirkan karena bencana ini begitu mendalam, sangat dalam, bagaikan duka seorang gadis muda yang ditinggal mati oleh calon suaminya atau oleh tunangannya. Ya. Seseorang yang menunggu pesta ternyata harus menghadapi duka dan air mata yang mendalam, kecewa, frustrasi, dan kesedihan yang mendalam. Karena itu, saudara-saudara, setelah mengingatkan karya Allah melalui fenomena alam yang dahsyat ini, Yoel mengajak umat Israel untuk bertobat sepenuh hati kepada Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, apakah jemaat mendengarkan ajakan dan seruan bertobat Nabi Yoel? Mereka mendengar. Dan respon positif umat pada akhirnya berhasil menangguhkan hukuman Tuhan bagi mereka. Kalau demikian adanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat pengalaman kita hari ini. Saya tidak perlu mengulang bagaimana dampak pandemi COVID-19 di seluruh dunia dan apa yang saudara-saudara alami, kita semua alami, saya alami hari ini sejak bulan Maret yang lalu. Saudara-saudara, gereja-gereja, semua umat beragama di dunia ini berjuang memaknai arti apa yang dialami hari ini. Dan jika kita belajar dari pengalaman Yoel, Nabi Tuhan yang menyerukan pertobatan, perdamaian dengan alam sebagai pertobatan, peran dan tanggung jawab orang-orang beriman dalam konteks perubahan iklim, dalam konteks kehidupan yang berkelanjutan. Itulah yang menjadi panggilan kita hari ini. Saudara-saudara, Dewan Gereja Sedunia pada tahun 2017 menyelenggarakan sebuah pertemuan besar dengan tema keadilan terhadap alam dan berdamai dengan alam. Mengapa saudara-saudara kita harus bersikap adil terhadap alam dan berdamai dengan alam? Ya, karena di sepanjang sejarah kita ini manusia hidup bergantung kepada alam. Sebenarnya kita secara utuh, kehidupan kita secara keseluruhan sangat tergantung kepada alam. Dan apabila gaya dan pola hidup kita adalah gaya hidup dan pola hidup yang bersikap tidak adil dan tidak berdamai dengan alam, maka alam menunjukkan kekuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali dalam sejarah hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak berterima kasih kepada alam di mana kita hidup, kita tinggal. Kita lebih cenderung menguasai dan bersikap seenaknya kepada alam. Itu bisa terlihat dari hal-hal yang sangat sederhana, misalnya cara kita membuang sampah. Bagaimana kita mengelola sampah di rumah kita. Saudara-saudara, karena itu gereja-gereja di seluruh dunia mengingatkan agar bangsa-bangsa umat Tuhan di dunia
belajar dari kehidupan masyarakat yang menghargai alam, masyarakat yang secara tradisional memperlakukan alam sebagai ruang tempat hidup yang sakral, anugerah Tuhan yang harus dirawat dan dihormati, supaya hidup mereka berkelanjutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat di beberapa tempat di Jakarta ini, saya tidak tahu apakah saudara bisa lihat di daerah Cengkareng, tapi di daerah di mana saya tinggal di BSD, saya sering melihat orang-orang dari suku Baduy, ya, dengan pakaian mereka yang khas. Mereka menjual madu, mereka berjalan bahkan tanpa alas kaki. Suku Anak Dalam di Jambi dan banyak suku-suku pedalaman di Papua, masyarakat suku di Aru di Maluku. Saudara-saudara, kalau kita belajar dari pengalaman mereka, maka kita akan menunjukkan sikap hidup beriman, spiritualitas yang menghormati alam, karena alam adalah titipan milik Tuhan yang harus diperlakukan dengan hormat dan dirawat. Karena kehidupan kita yang sepenuhnya bergantung kepada kemurahan alam. Jika demikian adanya, maka kita juga bisa belajar dari sekian banyak orang lain yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan, atas tanah, atas kehidupan yang berkelanjutan. Dari Timor ada Mama Aleta Baun, dari Papua ada Mama Yosepa Alomang. Siapa mereka? Mereka adalah perempuan-perempuan yang memimpin komunitasnya, masyarakatnya, untuk berjuang melindungi tanah adat mereka, agar tanah adat, kekayaan alam, sumber daya alam, dan kepercayaan masyarakat adat tidak dihancurkan oleh gerak roda pembangunan yang tidak ramah alam, oleh strategi pembangunan dan perkembangan ekonomi yang merusak alam. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jika dengan demikian, maka ada suara yang sama sebagaimana Yoel berbicara tentang bencana yang seharusnya membuat kita berefleksi dan kembali bertobat kepada Allah. Suara-suara seperti ini yang disampaikan oleh gereja-gereja di dunia, oleh individu-individu, orang-orang percaya, kebetulan Mama Aleta Baun dan Mama Yosepa, orang Kristen, maka kita melihat bahwa suara kenabian Tuhan sebagaimana suara Yoel pada 2500 tahun yang lalu, suara itu masih bergema hari ini. Saudara-saudara, ketika pandemi COVID-19 terjadi, ada banyak warga GPIB yang mulai melihat pentingnya untuk menanam sendiri sayur-sayuran yang mereka akan makan. Saya tidak tahu apakah di GPIB Silo ada. Ya. Di banyak tempat yang saya tahu, mereka mereka menanam sayur kangkung, bayam, ya, yang organik tanpa pupuk kimia. Mereka menanam di mana? Di rumahnya, pakai botol-botol bekas aqua, ya. Mereka menggunakan pot-pot kecil, menggunakan plastik polybag. Saya juga melakukan itu. Saya juga menanam kangkung, bayam, cabai, dan sebagainya. Saya mendapat bibitnya dari kawan-kawan saya. Bahkan ada seorang kawan saya, namanya Esther Yusuf, melakukan gerakan menanam singkong. Saudara menanam singkong di rumah? Saya tanam singkong. Saya minta bibitnya, saya tanam. Apa gunanya ini semua? Saudara-saudara, kita semua tahu ketika kita harus berdiam di dalam rumah karena
PSBB mengharuskan kita berdiam dalam rumah, kita semua harus mengusahakan makanan sehat. Dan dari mana kita memperoleh makanan sehat itu? Nah, karena itu ketika isu ketahanan pangan muncul karena bencana pandemi COVID-19 hari ini, maka sesungguhnya gereja juga terpanggil untuk mendorong warga jemaat mulai secara perlahan-lahan melalui inisiatif dan usaha kecil-kecilan, mulai bersahabat dengan alam. Bukan hanya tidak membuang sampah sembarangan agar tidak banjir, tetapi juga belajar untuk menanam apa yang ia mau makan sebagai strategi mencegah kelaparan, sebagai strategi ketahanan pangan. Sehingga ketika sesuatu terjadi, kita tidak lagi kebingungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah pelajaran yang kita peroleh dari apa yang disampaikan oleh penulis kitab Yoel. Bersikap adil dan berdamai dengan alam adalah pertobatan. Bertobat kepada Allah dengan cara bersikap adil dan berdamai dengan alam. Itulah panggilan kita ketika kita diperhadapkan pada kemungkinan terjadinya bencana-bencana yang lain hari ini dan hari-hari yang akan datang. Saudara-saudara, kita belum tahu kapan PSBB akan dicabut, kita belum tahu kapan pandemi akan berakhir. Marilah kita belajar dari pengalaman sejarah, bukan hanya sejarah bangsa Israel 2500 tahun yang lalu sebagaimana dikisahkan oleh Yoel, tetapi juga belajar dari pengalaman bangsa kita sendiri, dari bencana-bencana alam yang kita alami dan bencana non-alam yang sekarang sedang kita alami. Belajar dari pengalaman sejarah itu, kita yakini bahwa Tuhan berbicara lewat fenomena alam. Tuhan berkuasa atas alam ciptaannya, dan Tuhan menginginkan agar kita respect, menghormati, dan merawat alam, agar hidup manusia berkelanjutan dan kesejahteraan manusia bukan kesejahteraan yang diperoleh dengan mengorbankan alam. Semoga Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena virus COVID-19. Kami memohon sentuhan penyembuhan-Mu agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam rangkulan-Mu yang menguatkan. Dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung. Kami mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kami memohon kesembuhan, perawatan, kesehatan, dan keutuhan semua umat-Mu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau, ya Allah, memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan, dan terus berjuang melawan pandemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami gunakan, serta hati yang melayani, agar semuanya dapat bermanfaat untuk menghalau penyakit ini. Kami mendoakan mereka yang sedang dikarantina karena ancaman penyakit ini. Hiburkanlah mereka dengan damai-Mu yang melampaui akal manusia, dan berilah mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kami juga mendoakan keluarga, teman, dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal dunia karena virus ini. Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan damai, ya Tuhan, dalam pelukan kasih-Mu. Kami doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau, ya Allah, menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Semoga kekuatan sayap kasih Tuhan menopang mereka, agar mereka mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluh lantakkan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersama-Mu. Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, yang bekerja keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi resiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Secara khusus, kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang berani mengambil resiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang untuk menyelawan penyebaran COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu. Semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan pertolongan-Mu, kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka yang terdampak, dan terus mendorong segenap warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan banyak orang.
Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh, kami mengaku bahwa kekuatan-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan kami, kasih-Mu dalam kesakitan kami, dan damai-Mu di hati kami. Kirimkanlah berkat-Mu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan berilah agar sukacita-Mu dinikmati oleh banyak orang dalam keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Anugerahilah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal yang perlu kami lakukan bagi sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah semua orang yang bekerja sama sebagai satu keluarga untuk mewujudkan belas kasihan-Mu di dunia ini. Juga berikanlah pemulihan-Mu bagi saudara-saudara kami di jemaat yang sedang sakit, Oma Eva Lekatompesi, anak Dilan, dan Bapak Michael Manuputi. Kami percaya pemulihan Tuhan berlaku atas saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan selalu tersedia bagi kita. Untuk mensyukuri semua itu, marilah kita memberi persembahan syukur kepadanya guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Berkat Tuhan
Marilah jemaat kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Terimalah ya Tuhan sebagai tanda hormat dan kasih kami bagimu. Serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh Warta Jemaat Hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus 24 Mei 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologi, ibadah daring atau online. Pada minggu ini masih dilaksanakan ibadah secara daring atau online. Warga jemaat dapat mengikuti ibadah ini melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta Barat. Bidang pelayanan dan kesaksian Pelkes. Mohon dukungan doa kepada Ibu Elekatompesi Latumeten
jemaat sektor 7 yang sedang dirawat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Juga kepada jemaat dalam masa pemulihan di rumah. Yang pertama, Bapak Michael Manuputi, jemaat sektor 1. Kedua, Adik Dilan Samu-Samu, jemaat sektor 2. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Bidang Informasi, Komunikasi, dan Penelitian Pengembangan Inforkom Litbang. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan warga jemaat atas terlaksananya kegiatan Komisi Gereja dan Masyarakat Germasa dan Komisi Pelayanan Kesaksian Pelkes dalam rangka pemberian bingkisan Idul Fitri kepada saudara-saudara Muslim, masyarakat sekitar komplek, penjaga kebersihan, penjaga masjid dan musola atau marbot sebanyak 80 paket. Kepada NN atas sumbangan 1 buah kursi roda, kepada Komisi Pelkes, Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian atas pemberiannya, baik materi serta moral di dalam pelayanan terhadap sesama. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan syukur, dapat membawa langsung ke gereja. Gereja dibuka setiap hari Minggu, mulai pukul 10 pagi sampai pukul 16 sore, atau dapat transfer ke rekening BRI GPIB Silo. Untuk jemaat yang membutuhkan amplop persembahan, gereja menyiapkannya di depan pintu masuk gedung gereja. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Nyonya Silvana Ranti Apitulei, kepada para presbiter, diaken, dan penatua yang bertugas dalam ibadah ini, kepada pemandu lagu, kantoria, organis, komisi inforkom, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah daring online hari ini. Demikian warta minggu ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh dan menghidupkan kita. Kiranya kuasa Allah yang menghidupkan
mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan ke dalam kedalaman jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita, agar kita menjadi utuh dan kuat dalam kuasa dan damai-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.